Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Zahra Nandika dengan nomor NIM 29021500006 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti University. Jadi pada video kali ini saya bermaksud untuk memenuhi tugas UTS pada semester 2 kali ini. Yang akan saya bahas ialah mengenai PT Bank Housing Jaya pada mata kuliah Bank, Lembaga, dan Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Colik, SEMM. Sini ada gambar pada PT Bank Housing. Jadi PT Bank Housing di sini itu didirikan pada tanggal 30 Desember 1992. Nah, didirikannya PT tersebut ini itu berdasarkan akte notaris nomor 385 pada tanggal 24 September 1992 yang dibuatnya itu di hadapan John Leonard Waworontu, notaris di Jakarta. Latar belakang pada PT Bank Housing Jaya. Jadi Bank Perkreditan Rakyat atau disebut juga BPR itu merupakan bank yang dalam aktivitasnya itu menerima simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan menyalurkan kembali dalam bentuk kredit. Nah, BPR sendiri itu berfungsi sebagai perantara antara menyimpan dana dan yang membutuhkan dana, harus mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dalam setiap aspek pengelolaannya itu. BPR menyadari bahwa keberlangsungan eksistensi perusahaan itu tidak hanya diukur dari performa keuangan dan peningkatan keuntungan, melainkan juga melalui performa internal perusahaan, yaitu etika dan tata kelola. Nah, biasanya untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan tersebut, BPR ini menetapkan komitmen untuk menjalankan sistem perbankan yang sehat di Indonesia dengan berlandaskan pada pengimplementasian prinsip-prinsip tata kelola. Nah, melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut itu secara konsisten kan akan berkesinambungan, diharapkan dapat memaksimalkan corporate value dan kepercayaan pasar. Nah, hal ini itu dilakukan untuk apa? Untuk bank tersebut itu memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional serta mampu menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang sehingga tujuan perusahaannya itu dapat tercapai. Sini juga terdapat visi misi perusahaan tersebut. Jadi visi misinya itu yang pertama sehat. Jadi BPR yang sehat menurut ketentuan OJK dan ketentuan lain yang berlaku. Nah, sehat wawasan berpikir sumber daya manusianya. Yang ketiga ada sehat jiwanya atau bisnis, lembaga, dan sumber daya manusia. Yang kemudian ada besar, jadi besar volume bisnisnya itu baik berapa aset maupun laba. Selanjutnya besar jiwanya, maksudnya besar jiwanya dalam berbisnis, dalam berlembaga, dan SDM. Nah, kemudian ada kuat, maksudnya kuat itu berarti kuat kondisi keuangannya, baik permodalan dan labanya, lalu kuat pada customer image-nya, kuat juga dalam jaringan usahanya, lalu kuat dalam dukungannya. Nah, kemudian menghimpun dana berupa tabungan dan deposito untuk disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk profit dan value atau laba dan nilai. Kemudian tujuannya untuk comply atau taat peraturan, agar taat peraturan. Kemudian yang ketiga kesejahteraan. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada produk-produk perbankan. Nah, produk-produk yang dimiliki pada perusahaan PT Bank Perkreditan Housing Jaya ini itu ada 3. Yang pertama itu ada tabungan. Jadi tabungannya ini tuh untuk lapisan masyarakat sebagai apa? Sebagai bunga dihitung secara harian. Keuntungan tabungan housingnya itu
Yang pertama, keunggulannya nih pada tabungan. Yang pertama itu untuk suku bunga bersaing. Yang kedua, dapat dijadikan jaminan kredit. Kemudian yang ketiga, dapat penyetoran atau penarikan tabungan dapat dilaksanakan setiap saat pada jam buka kas. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu ada jaminan LPS. Nah, kemudian produk perbankannya yang kedua ada deposito berjangka. Jadi deposito berjangka ini itu maksudnya simpanan berjangka yang penarikan dananya itu dilaksanakan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, yaitu pada PT Bank Perkreditan Rakyat Housing Jaya ini ditetapkannya 1 bulan, lalu ada 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan. Nah, keuntungannya atau keunggulannya deposito berjangka itu yaitu untuk yang pertama untuk suku bunga yang lebih tinggi, ikut dalam penjaminan pemerintahan melalui LPS. Kemudian yang kedua dapat dijadikan sebagai jaminan kredit. Nah, lalu kemudian produk perbankan yang terakhir itu ada kredit. Jadi kredit di sini itu maksudnya itu untuk modal kerja, jadi untuk investasi. Nah, untuk membantu kelancaran kegiatan usaha mikro dan menengah dengan bunga menarik. Nah, proses pengajuannya itu cepat dan mudah dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor, bisa, lalu tabungan dan deposito, lalu bisa juga pakai sertifikat tanah dan bangunan dan lain berbagai macamnya, masih banyak. Nah, kemudian syarat-syarat utama dalam pengajuan kredit pada BPR Housing Jaya itu yang pertama itu mempunyai jaminan seperti yang tadi saya sebutkan, mempunyai jaminan contohnya jaminan BPKB, sertifikat tabungan dan deposito. Nah, kemudian yang kedua tempat tinggal atau domisilinya itu milik sendiri, jadi kita mempunyai tempat tinggal milik sendiri. Kemudian yang ketiga ada mempunyai penghasilan tetap, jadi PT Bank Housing Jaya ini itu memantau kalau kita itu mempunyai jaminan yang tetap atau tidak. Nah, BPR sendiri atau PT BPR Housing Jaya itu dalam menanggapi persaingan, sekarang kan banyaknya persaingan, jadi mereka itu cara mengatasi persaingannya tersebut itu dengan yang tadi, dengan visi misi yang mereka buat, yaitu dengan kuat dan sehat. Maksudnya kuatnya itu dia mereka itu kuat dalam kondisi keuangannya, jadi mereka memperkuat kondisi keuangannya, baik permodalannya dan labanya. Lalu mereka memperkuat customer image-nya dan memperkuat jaringan usahanya, jadi mereka lebih memperluas jaringan usahanya untuk mengatasi adanya saingan tersebut gitu. Nah, tujuannya itu kan dalam persaingan tersebut itu kan untuk profit dan value atau laba dan nilai. Jadi mereka bersungguh-sungguh dalam mencari nasabahnya tersebut gitu. Karena kan Bank Perkreditan Rakyat ini adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya itu secara konvensional, yang dalam kegiatannya itu tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.